Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda kembali mendengarkan Warta Berita Daerah edisi pagi ini Sabtu 25 Mei 2024. Sari Berita. Hingga saat ini Bawaslu Ngada belum temukan pelanggaran hukum dalam perekrutan P3K dan PPK dan PPS oleh KPU Ngada. Desa Jontona di Kecamatan Ile Ape Lembata terpilih sebagai desa budaya oleh Kemendikbudristek RI. Selain dua berita ini akan kami hadirkan juga berita-berita lainnya, selengkapnya bersama saya, Desi Natalia. Saudara, kita mulai berita pertama. Hingga saat ini Bawaslu Kabupaten Ngada belum menemukan pelanggaran hukum perekrutan calon PPK yang sudah dilantik dan calon PPS yang masih dalam proses seleksi oleh KPU Ngada. Selengkapnya Ferry Soom melaporkan. Bawaslu Ngada terus melakukan pengawasan jalannya proses pilkada termasuk pengawasan terhadap perekrutan anggota PPK yang telah dilantik KPU Ngada dan calon PPS yang sedang berlangsung di sejumlah kecamatan yang akan memilih 3 anggota PPS untuk 1 desa dan kelurahan agar penyelenggaraan pilkada Ngada bisa berjalan aman dan lancar tanpa hambatan apapun. Hingga saat ini Bawaslu Kabupaten Ngada belum menemukan pelanggaran hukum perekrutan calon PPK yang sudah dilantik dan calon PPS yang masih dalam proses seleksi oleh KPU Ngada. Bawaslu Ngada selain melakukan pengawasan juga turut memeriksa dokumen setiap calon secara detail untuk mencegah terjadinya kesalahan saat penginputan data calon peserta serta langsung memberikan rekomendasi untuk dilengkapi agar tidak ada kesalahan apapun saat dilanjutkan pada tahap seleksi selanjutnya terhadap calon yang direkrut untuk mensukseskan pilkada kali ini. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Ngada, Sebastian Fernandes menjelaskan bahwa pengawasan dilakukan secara melekat dan menyeluruh terhadap semua proses perekrutan calon PPK dan PPS dari awal dan belum ditemukan pelanggaran hukum sehingga proses selanjutnya khususnya bagi calon PPS dilanjutkan lagi untuk tahap berikutnya. Proses perekrutan PPK maupun PPS yang dilakukan oleh KPU Bawaslu sampai pada saat ini tidak menemukan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh panitia maupun oleh peserta calon PPK dan PPS. Kenapa demikian? Karena Bawaslu sering melakukan pengawasan lengkap, mulai dari saat pengumuman, mulai dari saat peserta membawa dokumen ke KPU untuk memasukkan dokumen sebagai calon PPK maupun calon PPS itu dilakukan pengawasan yang melekat oleh Bawaslu. Bawaslu Ngada berharap agar masyarakat juga ikut melakukan pengawasan partisipatif bagi semua tahapan proses pilkada Ngada untuk menciptakan iklim demokrasi yang baik sesuai harapan bersama agar bisa berjalan aman dan lancar sampai pilkada dinyatakan telah selesai. RRI ND Ferry Soom melaporkan. Desa Jontona yang terletak di Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata telah dipilih oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek Republik Indonesia sebagai salah satu dari 245 desa budaya di Indonesia. Laporan disampaikan Lady Badin. Desa Jontona yang terletak di Kecamatan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata masuk dalam 245 desa budaya di Indonesia tahun 2024 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Kebudayaan Lembata, Apolonaris Mayan menjelaskan bahwa pemilihan Desa Jontona sebagai desa budaya didasarkan pada berbagai syarat seperti keberadaan desa di sekitar kawasan cagar budaya, warisan budaya tak benda Indonesia, dan status sebagai desa berkembang. Selain itu, Apolonaris menambahkan pemerintah daerah juga telah menyusun pokok pikiran kebudayaan daerah atau PPKD sebagai syarat utama untuk ditetapkan menjadi desa budaya. Memang ada keunggulan-keunggulan yang ada di Desa Jontona dengan kampung adatnya
Lewohala yang sudah ditetapkan menjadi WBTB, Warisan Budaya Tak Benda. Dan kegiatan Pesta Kacang di Jontona itu menjadi kegiatan rutin setiap tahun dan itu dilakukan oleh masyarakat adat Lewohala yang terdiri dari beberapa kampung, beberapa desa, di antaranya Desa Jontona dan juga Desa Todanara. Nah, ini kegiatan-kegiatan rutin ini dan juga ada kebijakan-kebijakan strategis yang dilakukan di desa terkait dengan program-program kegiatan yang berbasis budaya. Ini yang kemudian kita dorong sebagai desa budaya. Dan oleh penilaian kementerian melalui BPKA bahwa Desa Jontona ini dia layak menjadi desa budaya. Sebagai desa budaya pertama yang ditetapkan di Kabupaten Lembata dan masuk dalam 245 desa wisata budaya oleh Kemendikbudristek, Kepala Desa Jontona Nikolaus Akewatun kepada RRI juga mengungkapkan rasa bangganya. Dirinya mengungkapkan bahwa masyarakat desa Jontona terharu dan bangga akan prestasi yang diraih tersebut. Pihaknya saat ini akan siap melakukan terobosan untuk peningkatan desa wisata budaya di Jontona dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di desanya. Berkaitan dengan kami Desa Jontona, Kecamatan Ilape Timur, Kabupaten Lembata. Dikasih reward saya punya desa menjadi desa wisata atau desa budaya. Sebagai pimpinan desa merasa bangga karena dari secara tingkat nasional semua desa budaya itu sekitar 244 desa itu termasuk Desa Jontona. Kami punya desa ini orang kabupaten bilang event Pesta Kacang unggulan itu ada di tingkat Kabupaten Lembata itu cuma ada di Jontona. Sehingga menjadi setiap tahun itu ritual adat dijalankan untuk event Pesta Kacang ini. Kemajuan kebudayaan desa merupakan program prioritas Kemendikbudristek di bidang kebudayaan yang bertujuan membuka akses informasi, jaringan, dan pasar bagi masyarakat desa. Program ini akan dijalankan melalui tahapan pendampingan proses temu kenali, penyusunan rencana aksi pengembangan, dan aktivasi pemanfaatan potensi budaya desa. RRI Endel, Lady Badin melaporkan. Warisan budaya leluhur apabila dikemas dan dikembangkan secara baik dan profesional akan mempunyai nilai jual yang tinggi. Laporan disampaikan Rosa Dalima. Dengan event ini oleh karena itu Festival Begoga yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten ND menjadi salah satu langkah inovatif melestarikan sekaligus memberi nilai ekonomi bagi warisan leluhur. Demikian disampaikan penjabat Bupati ND Agustinus Ngasu pada acara pembukaan Festival Begoga di Pantai Kota Raja ND Kamis sore. Dikatakan Gusti Ngasu dirinya menyambut baik upaya yang dilakukan Dinas Pariwisata dengan kemasan kegiatan memperkenalkan permainan rakyat dipadukan dengan kegiatan hiburan lainnya. Untuk itu lanjut Gusti Ngasu, pelestarian berbagai permainan tradisional saat ini menjadi hal urgent dan juga tanggung jawab semua pihak. Menurutnya, seni budaya merupakan gambaran atau perwujudan identitas diri yang membedakan antara satu kelompok dengan lainnya. Lurah Paopire Agustinus Male di sela kegiatan festival mengatakan, untuk mewakili Paopire di awal lomba, pihaknya meminta dari SDI Onekore 5 sebagai peserta. dari Kelurahan Paopire, saya mengirimkan semua dari lomba yang ada, saya mengirimkan semua dari beberapa jenis lomba itu. Untuk lomba ini saya fokuskan satu SD Onekore 5, ada 17 orang. Dengan rencana pelaksana festival setiap bulan, maka akan dijadwalkan untuk semua SD sewilayah Kelurahan Paopire menjadi wakil. Dirinya menyambut baik festival ini dan perlu dipertahankan pelaksanaannya sesuai rencana. Masukan dari saya, kiranya event ini tetap dilakukan setiap bulan sehingga dapat menghidupkan kembali permainan-permainan tradisional yang ada di wilayah kita. Festival Begogai dilaksanakan selama 3 hari, mulai 23 hingga 25 Mei 2024 dengan jadwal hari pertama di Taman Rendo, sementara hari kedua dan ketiga akan dilaksanakan di Pantai Kota Raja. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan KP2 Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Fatinci Renilda mengajak semua kepala desa, lurah di daerah membuat prediksi neraca pangan di wilayah masing-masing. Laporan disampaikan Veranda Garus.
Fatin Cirenilda kepada RRI mengatakan membuat prediksi neraca pangan desa sangat penting karena ketahanan pangan yang tidak bagus bisa memunculkan banyak masalah sosial di tengah masyarakat. Karena itu masing-masing kades harus mengetahui potensi desanya, mulai dari berapa luas sawah, berapa luas lahan kering, atau potensi di desa tersebut. Sejauh ini neraca pangannya masih dibuat dalam tingkat kabupaten, membuat neraca pangan berdasarkan data kecamatan. Akan lebih baik jika kita bisa turunkan sampai ke tingkat desa. Di desa sendiri juga kan anggaran dana desa ada 20% bisa dipakai untuk mendukung ketahanan pangan. Terkait kondisi pangan di Manggarai Barat, dia menilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian dari sisi harganya sendiri pun masih tergolong stabil karena saat ini di Manggarai Barat sedang melakukan panen raya. Sehubungan dengan ini pula, penting dibuat lumbung pangan untuk menampung hasil petani, baik itu padi, jagung, dan tanaman lainnya. Saat ini kami sedang mendorong agar masyarakat di desa itu bisa memanfaatkan lumbung pangan yang ada, sehingga penggilingan maupun lumbung pangan itu bisa difungsikan sebagai tempat penyimpanan hasil panen petani. Kemudian beras yang ada dari masyarakat yang tersimpan dari hasil petani ini juga bisa dikelola dengan baik oleh pengurusnya dalam bentuk simpan pinjam beras. Di saat musim tanam mereka bisa mengeluarkan berasnya dalam bentuk meminjamkan kepada masyarakat atau bisa dijual. Tapi pada saat musim panen raya mereka bisa menyimpannya kembali di bulog atau mengembalikan pinjaman tersebut. Dia berharap agar masyarakat, dalam hal ini pemerintah desa, dapat membuat neraca pangan sehingga mereka bisa mengetahui potensi apa saja yang ada di masing-masing desa. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Masyarakat Kabupaten ND yang selama ini belum membayar pajak kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 diharapkan segera memanfaatkan program amnesti pajak atau tax amnesty yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Imam berikut melaporkan. Ajakan tersebut disampaikan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten ND, Abdul Ghani Rasitokan SE saat dikonfirmasi RRI melalui telepon pribadinya Jumat 24 Mei 2024. Dijelaskan, pemerintah Provinsi NTT telah mengeluarkan tax amnesty atau keringanan pajak kendaraan bermotor tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2024 terhitung tanggal 20 Mei sampai 29 Juni 2024 yang isinya antara lain, pertama, diskon pajak kendaraan bermotor 25% untuk kendaraan mutasi masuk dari luar Provinsi NTT ke dalam wilayah Provinsi NTT. Lalu diskon pajak kendaraan bermotor 5% dengan melakukan pembayaran melalui payment online dan aplikasi Signal. Kedua, bebas bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB, kepemilikan dan seterusnya. Ketiga, bebas denda pajak kendaraan bermotor dan bebas denda bea balik nama kendaraan bermotor. Dikatakan, dengan tax amnesty ini, masyarakat di Kabupaten ND yang memiliki kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4 yang terlambat membayar denda atau tunggakan bisa memanfaatkan kesempatan ini karena durasinya sangat pendek. Kami berharap kesempatan ini betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat kita, khususnya masyarakat Kabupaten ND. Ia melanjutkan, tax amnesty ini juga memberikan keringanan bagi pemilik kendaraan bermotor plat luar wilayah NTT yang akan melakukan mutasi masuk tidak akan dikenakan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB. Maksud tujuan itu adalah kendaraan plat luar di wilayah NTT, khususnya di Kabupaten ND, cukup tinggi. Hampir berbanding lurus atau istilahnya hampir sama dengan kendaraan yang berplat PB. Sehingga kami memang bertugas untuk menyampaikan informasi sebelum tax amnesty pun kami sudah sampaikan. Apalagi dengan kesempatan yang berharga ini, tax amnesty ini atau keringan BBM. Jadi ini sudah BBM Rp0, pajaknya diberi diskon 20%. Ditambahkan, pihaknya berharap dengan program tax amnesty 1 bulan ke depan, masyarakat bisa melaksanakan kewajibannya karena pajak yang didapatkan dari kendaraan bermotor pada akhirnya digunakan juga untuk pelaksanaan pembangunan pelayanan kepada masyarakat.
Percantik destinasi wisata Pantai Lekoena, komunitas pelajar SMP Negeri 3 Inerie dan Ruto New Generation tanam anakan pohon kelapa hibrida di sepanjang jalur jalan menuju lokasi pantai. Laporan disampaikan Nikolaus Makumeli. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian anak muda terhadap keberadaan salah satu destinasi wisata Pantai Lekoena yang terletak di Desa Ruto, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Kepada RRI Jumat 24 Mei 2024, Arman, salah satu anggota komunitas Ruto New Generation, menuturkan bahwa kegiatan penanaman anakan pohon kelapa hibrida tersebut atas inisiatif anggota komunitas pelajar SMP Negeri 3 Inerie dan komunitas Ruto New Generation atau RNG. Dalam perencanaan kira-kira 500 meter yang akan kami tanami lagi. Jadi kami sekarang mungkin masih membutuhkan bibit atau kami masih kekurangan bibit kelapa hibrida. Menurut Arman, penanaman anakan pohon kelapa hibrida sepanjang kurang lebih 500 meter menuju lokasi wisata Pantai Lekoena tersebut membutuhkan banyak anakan sehingga saat ini komunitas masih membutuhkan bantuan tambahan anakan kelapa hibrida dari pihak manapun yang bersedia untuk membantu. Untuk diketahui, jalan masuk menuju lokasi destinasi wisata Pantai Lekoena tersebut struktur tanahnya berpasir dan sedikit berbatu sehingga cocok ditanami anakan kelapa hibrida yang nantinya diharapkan mampu mempercantik lokasi menuju destinasi wisata Pantai Lekoena yang saat ini nampak gersang. Tujuan ditanamnya pohon kelapa sepanjang jalan menuju Pantai Lekoena adalah yang pertama, Pantai Lekoena sebagian daerahnya itu daerah gersang, daerah bebatuan, daerah berpasir. Yang kedua, Pantai Lekoena itu sendiri adalah salah satu destinasi wisata Kabupaten Ngada yang terletak di Desa Ruto, Kecamatan Inerie. Jadi kami berniat untuk mempercantiknya. Dirinya berharap kepada pemerintah agar terus mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh anak muda atau komunitas, dan kepada para pengunjung destinasi wisata Pantai Lekoena, dirinya berpesan untuk turut menjaga ekosistem serta kebersihan pantai dengan tidak membuang sampah ke laut maupun di sekitarnya. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan. Saudara, informasi ini sekaligus mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Desi Natalia mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda, dan selanjutnya pendengar dapat Anda ikuti selengkapnya program Florata pagi ini. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.